Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eviliani, NPM 187544016 dari Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan roda analisis konsumen berdasarkan elemen-elemen pembentuknya pada produk kopi kapal api. Dapat dilihat, berikut adalah gambar dari roda analisis konsumen. Roda analisis konsumen terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama adalah afeksi dan kognisi, yang kedua perilaku, dan yang ketiga adalah lingkungan. Dari 3 elemen roda analisis dapat dirubah menggunakan strategi pemasaran. Mari kita bahas masing-masing elemen tersebut. Elemen yang pertama yaitu afektif atau perasaan emosi. Afeksi merupakan perasaan atau emosi terhadap suatu objek tertentu. Afeksi mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Sebagai konsumen, perasaan pada diri akan mempengaruhi sikap dalam mengambil keputusan pembelian. Bagi sebagian orang, minum kopi sudah menjadi kebiasaan. Bahkan, minuman yang pertama kali dikonsumsi pada pagi hari adalah kopi. Kopi kapal api menjadi senjata mata melek sekaligus untuk mengisi perut ketika tak sempat sarapan pada pagi yang sibuk. Dengan biji kopi berkualitas dan rasa yang mantap, kopi kapal api dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kopi kapal api menjadi kopi andalan bagi banyak orang dari berbagai kalangan. Kemudian adalah kognisi, pengetahuan atau pemikiran. Kognisi merupakan suatu pemikiran dan keyakinan serta pengetahuan tentang produk dan jasa. Kognisi mengacu pada suatu proses mental dan struktur pengetahuan yang dilibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap lingkungannya. Pengetahuan terhadap masyarakat pada produk ini. Misalnya saja, ketika seseorang melihat suatu iklan di televisi mengenai kopi kapal api dan mendapat informasi bahwa produk ini terbuat dari biji kopi pilihan dengan kualitas tinggi yang membuat konsumen sangat tertarik pada kopi kapal api. Elemen yang selanjutnya yaitu perilaku. Perilaku merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian mengenai kualitas produk dan juga harga produk. Konsumen melakukan tindakan akan membeli produk kopi kapal api karena tertarik dan telah mendapatkan informasi bahwa kopi kapal api menghangatkan tubuh di cuaca dingin, membuat rileks, dan menggalikan semangat seseorang. Serta, kopi kapal api mudah didapatkan, dibuktikan dengan banyak warung yang menjual kopi kapal api. Banyaknya aktivitas manusia mengakibatkan masyarakat membutuhkan minuman yang dapat membuat rileks, semangat, dan mudah didapatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketika musim hujan, seseorang akan mencari minuman yang dapat menghangatkan tubuh dan mudah didapatkan di mana saja seperti kopi kapal api. Elemen yang terakhir adalah lingkungan. Semakin berkembangnya zaman, kebiasaan masyarakat Indonesia semakin berubah yaitu dengan lebih menyukai produk praktis siap saji. Hal tersebut membuat kebiasaan konsumen berubah dipengaruhi oleh lingkungan. Banyak coffee shop dengan berbagai macam kopi yang dijual yang menyebabkan konsumen terbiasa untuk mengonsumsi kopi. Apalagi konsumen yang sudah candu terhadap kopi akan mencari kopi dengan rasa yang sesuai. Yang selanjutnya adalah marketing strategi yang digunakan, yaitu menggunakan 4P. Yang pertama ada produk, yang kedua place, yang ketiga price, dan yang terakhir adalah promotion. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produk. Kopi kapal api diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi yang merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai kopi kemasan dan minuman kemasan. Kantor pusat PT Santos Jaya Abadi terletak di Sepanjang, Sidoarjo. Sejak mulai beroperasi, PT Santos Jaya Abadi ini telah melakukan inovasi dan memproduksi berbagai kopi kemasan dengan kualitas terjamin dan memiliki cita rasa yang khas. Cita rasa kopi yang unik hingga aromanya yang khas ternyata tidak hanya bisa membuat konsumen merasa bahagia, melainkan bisa juga membangkitkan energi yang dibutuhkan agar lebih bersemangat dan lebih produktif serta kreatif saat bekerja. Yang selanjutnya adalah price atau harga. Sebagai seorang produsen, untuk memberikan harga pasar produknya, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah memiliki target pasar. PT Santos Jaya Abadi menargetkan pangsa pasarnya kepada seluruh masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa, terutama bagi masyarakat yang gemar minum kopi. Kemasan kopi kapal api yang telah didesain dengan praktis bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengonsumsinya. Selain itu, kopi kapal api saat ini telah memiliki berbagai macam varian rasa dan kemasan. Hal tersebut bertujuan untuk konsumen memilih sesuai dengan kebutuhannya. Harga per kemasan kopi kapal api sangat terjangkau mulai dari Rp1.000 per saset
untuk ukuran 25 gram. Harga produk dapat berbeda di masing-masing daerah dikarenakan adanya saluran distribusi dan lokasi pemasaran. Kemudian ada place. Place dapat diartikan sebagai penempatan produk, distribusi, atau penyebaran produk. Strategi distribusi yang diterapkan oleh PT Santos Jaya Abadi merupakan distribusi intensif yang mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota. Dapat berupa grosir atau pengecer. Distribusi penjualan kopi kapal api tidak berfokus di satu tempat tetapi merambah ke berbagai pasar, baik tradisional, toko, swalayan, minimarket, bahkan kopi kapal api memiliki kedai. Dapat dilihat, gambar yang di atas itu merupakan kopi kapal api yang dijual di swalayan, kemudian di bawah adalah kopi kapal api yang dijual di kedai. Yang selanjutnya adalah promotion. Promosi kopi kapal api mempromosikan produknya melalui iklan televisi maupun media elektronik lainnya, seperti ada Twitter, Facebook, Instagram. Penawaran harga yang bersaing dengan kompetitor menjadi salah satu strategi kopi kapal api dalam mempromosikan produknya. Gambar di atas terlihat bahwa kopi kapal api memberikan diskon untuk pembelian, yaitu beli 2 gratis 1 dengan harga yang jauh lebih murah. Dan yang di bawah, kopi kapal api mempromosikan produknya melalui iklan televisi dengan brand ambasador yaitu Agnes Monica. Yang terakhir adalah langkah pengambilan keputusan konsumen. Ada 5 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat pembelian, dan yang kelima adalah hasil. Mari kita bahas satu persatu mengenai tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Konsumen menyadari bahwa ia merasa letih dan ingin meminum sesuatu. Minuman yang diinginkan yaitu kopi. Kopi siap minum yang dapat merilekskan tubuh, dapat menghilangkan stres, dan mudah didapatkan. Kemudian, yang kedua adalah pencarian informasi. Setelah mengambil keputusan, konsumen akan mencari informasi produk kopi yang akan dibeli. Produk kopi memiliki banyak merek. Informasi didapat dari iklan atau dari teman tentang informasi kandungan berbagai jenis merek kopi. Kemudian, yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Setelah pencarian informasi mengenai berbagai merek kopi, maka konsumen akan mengetahui kopi mana yang masuk dalam kategori kebutuhan konsumen. Konsumen menginginkan kopi siap minum yang dapat menghilangkan stres serta mudah didapatkan. Maka didapat dari hasil pencarian informasi, konsumen memilih kopi kapal api. Kemudian yang keempat ada pembelian. Setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih, maka didapat bahwa kopi kapal api sesuai dengan pencarian kebutuhan konsumen, maka konsumen akan melakukan pembelian kopi kapal api. Yang terakhir yaitu hasil. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah kopi kapal api dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen setelah mengonsumsi kopi kapal api. Hasil didapatkan, kopi kapal api dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka kopi kapal api telah sesuai dengan harapan konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.